selesai. Kemarin kita membahas tentang syarat khutbah. Yang terakhir ke-8 dalam keadaan dilakukan dengan bahasa Arab. Terus yang ke-9 memperdengarkan dua khutbahnya kepada 40 orang. Terus yang ke-10 dilakukan khutbah itu di waktu zuhur. Terus lanjut bab berikutnya, yaitu mengenai faslun bima yata'allaqu bil mayyit, pasal yang menerangkan mengenai hal yang berkaitan dengan jenazah. Kalau apa? Ada tenaga ahlinya praktek. Iya. Komanda dia. Alladzi yalzamu bi fathi zai ay yajibu alal kifayati ala man alima bimautihi au dhannahu, perkara yang wajib lil mayyit arba'u khisalin, ada 4 perkara yang wajib berkaitan sama mayit yang harus dikerjakan oleh seseorang. Itu ada 4 perkara. Jadi karena ada orang mati, kita jadi punya kewajiban. Jadi wajibnya ini namanya wajib kifayah. Apabila seseorang mengetahui meninggalnya seseorang atau menyangka kuat seseorang itu mati. Jadi nyangka nih, ini ada orang mati. Ketika ini sudah menyangka kuat, berarti ini sekarang punya kewajiban. Kenapa kok punya kewajiban? Karena ente yang dekat dengan orang itu. Kalau yang jauh-jauh sono, dia nggak wajib, ya, diwakilkan kewajibannya pada orang yang dekat, gitu. Karena hukumnya wajibnya fardu kifayah. Siapa yang punya kifayah untuk ngurusin? Ya orang yang dekat. Kalau ya orang muslim semuanya, wah bonyok mayatnya bisa apa itu. Jadi cukup diwakilkan sama orang yang dekat dengan si mayit, dengan meninggalnya si. Kalau apa di dalam satu RT ya se-RT itulah itu berkewajiban. Kenapa? Karena satu RT itu ada orang Islamnya enggak? Ada ya, wakil ngurusin. Kok enggak ada ya RT lain. Kok enggak ada ya satu RW gitu. Kok enggak ada ya satu kelurahan gitu. Oh ini meninggal di Kelapa Gading, isinya orang China semua, kafir semua namanya. Ya orang yang dekat situ siapa harus mewakili untuk mengurus jenazah. Aulam ya'lam bidzalika wa lam yadullu lakin qausura likaunihi biqurbi, atau ia tidak tahu dengan hal itu tentang meninggalnya si mayit dan ia tidak menyangka akan meninggalnya seseorang
tetapi tetap dia punya kewajiban yang terbatasi karena dirinya berada di dekat jenazah. Kalau sampai kok nggak ketahuan terus busuk terus, ya kamu dosa. Kenapa? Kamu yang deket gimana kok nggak tahu gitu loh. Orang mati di rumahnya, ente yang sebelah rumahnya nggak open, ini orang kok nggak pernah keluar kemana, nggak ditanyain, nggak digedor, kok sampai busuk sampai, oh ya ente tangannya dosa, gitu loh. Itu meninggalkan Kalau saya nggak dengar, iya nggak dengar, tapi kan kamu yang dekat, apalagi saya yang jauh, ini yang dekat aja nggak dengar, apalagi yang, jadi kamu harus open sama sekitarnya, gitu. Tetangga nggak keluar, biasanya ada kegiatan, biasanya ya kita harus wa yunsabu fi adamil bahthi anhu ila taksiri min aqaribihi wa ghairihim, dan dikaitkan dalam ketidaktelitian mengenai kondisi jenazah itu kepada kelalaian para kerabat jenazah atau orang selainnya. Lalu kerabatnya aja nggak tahu, nah kerabatnya di mana? Kerabatnya jauh, pokoknya ente yang deket, ini salahin zaman deket sama kerabatnya jauh. Itu kerabatnya nggak pernah hubungan, kayak orang kan hubungan sama kerabat kadang seminggu sekali, kadang setengah bulan sekali. Kalau tetangga jadi apapun ada hubungan. Kalau kita ada yang meninggal sampai nggak keurusan, maka kamu dapat dosa. Bagi jenazah lil mayyitil muslim, yang dimaksud adalah mayit muslim. Jadi 4 perkara ini bagi mayit muslim. Walau ghariqan ghairal muhrimi binusukin, walau jenazah itu matinya tenggelam atau dia yang bukan dalam keadaan niat artinya orang itu bukan dalam keadaan sedang berihram baik haji maupun umroh. Jadi kalau haji sudah dalam keadaan ihram haji atau umroh, lain lagi urusannya nih, kita nggak ada kewajiban yang 4 lagi nanti. Ini kewajibannya berbeda sama yang nggak pakai, yang nggak niat ihram. Walaupun tenggelam, walaupun keadaannya bunuh diri, walaupun keadaannya tabrak, walaupun keadaannya tetap ada kewajiban yang 4 ini harus dilaksanakan. Wa syahid, dan juga bukan orang yang mati syahid fi mahalil muharabatil kuffar, syahid dalam peperangan mati melawan orang-orang kayak di Palestina. Gimana keadaan matinya? Ya sudah kubur sesuai apa? Ini kalau ada negara lain kok ngirimin ke sana, ngirim kain kafan, yang mau dikafannya siapa? Yang dikafanin paling emak-emak yang di rumah sakit mati, anak-anak kecil yang pada mati, yang matinya nggak berurusan sama peperangan, akan seliring lah gitu. Jadi kalau bagi laki-laki yang sedang berperang, kalau sudah nggak ada lagi kewajiban untuk apa yang 4, sudah lagi kubur. Terus mayit laki-laki, mayit muslim itu siapa? Walau sobian, walaupun anak kecil, walau fasikon, walaupun orang yang matinya fasik, marah, orang yang bunuh diri, zina, mati fasik. Au muhditsan hadatsan akbar, atau orang yang sedang berhadas akbar, artinya belum mandi wajib lah, tetap mendapatkan
apa 4 yang harus kita kerjakan kepada mereka. Wa ghairi siqti fi ba'di ahwalih, dan bukan bayi yang mati keguguran di sebagian beberapa keadaan. Jadi akan dibahas apa sih ukurannya bayi yang tetap harus diperlakukan dengan 4 itu apa, yang matinya bagaimana. Kita bahasnya nanti. Oh, lahirnya udah nggak nafas tapi pernah hidup, di perutnya masih pernah hidup. Bagaimana sih keadaan bayi yang sama sekali nggak kewajiban untuk kita urusin, artinya cuma cukup di buntel kubur gitu doang, nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan dan yang lain. Arba'u khisal ay kamilah, secara sempurna ada 4 yang harus dilakukan. Bagiya khamisun wa huwa al-makhalu ila maudhi'id dafan, yang kelimanya itu ya mengiringnya, membawanya sampai ke kuburan. Kifayah itu. Ini ada orang mati, kamu tetangga yang dekat ya kifayahnya untuk ngantar ke kuburan. Yang pertama, ahaduha ghusluhu, memandikannya. Au badaluhu wa huwa tayammum. Kalau nggak bisa dimandikan, ya berarti harus menggantikannya dengan tayammum. Nah, mandinya pakai apa, Beb? Ayolah mandi pakai. Airnya habis, Beb, air galon. Kalau nggak ada air sama sekali gimana? Tayamum gitu aja, udah nggak usah apa, yang penting kewajiban ini bisa terlaksana gitu. Karena yang namanya memandikan itu berarti kan mensucikan. Lah untuk mensucikan orang itu bisa mandi, bisa tayam, nggak harus terfokus mandi doang gitu. Kama lau ukhriqa binar wa kana bi khaitu lahu sila taharrah, sebagaimana orang yang jenazahnya matinya terbakar dan dengan sekiranya ketika dimandikan maka akan berguguran kulit-kulitnya. Kebakar kan angus, kalau dimakan air ya rontok semua. Wa kama laulam yujad ila ajnabiyyu bil mar'ati, dan seandainya tidak ditemukan kecuali hanya orang laki-laki lain dalam hal jenazah perempuan. Jenazahnya laki-laki nih, jenazahnya perempuan, nggak ada yang kenal, yang tahu orang laki, nggak ada perempuan. Gimana hukumnya? Tetap wajib dimandikan. Tinggal caranya nanti. Au ajnabiyatun fi rajuli fayatayammamul mayyit fihima bihailin. Atau yang mati laki-laki, yang nemu perempuan, nggak ada laki yang ada di situ. Gimana? Hukumnya untuk yang 2 tadi tetap dimandikan dengan tayamum, dan kita menggunakan sarung tangan. Kalau tayamum kan nggak usah dibuka semuanya, cukup wajah sama tangan, biar nanti ditutup langsung pakai kain kafan, selesai. Maaf ya.
busuk ya. Tidak kayak itu. Nah ini ternyata barangkali. Kalau sudah nggak memungkinkan untuk dimandikan, solusinya cuma di tayamum. Itu begitu disiram, kepalanya langsung. Itu udah busuk ya. Iya. Ini baru 5 hari katanya udah. Cuma memang seperti awal yang tadi keluarganya katanya nggak open. Nah, iya. Itu dosa semua. Berat banget. Itu dosa semua begitu. Dosa semua ini. Tetap harus dilaksanakan puasa. Na'am as-saghiru alladzi lam yablugh hatta syahwati yaghsiluhu ar-rijal wan nisa. Kalau jenazah anak laki-laki kecil gimana? Atau anak perempuan kecil yang belum sampai membuat syahwat, maka boleh dimandikan laki-laki maupun perempuan yang bukan muhrim, siapa aja boleh. Karena apa? Belum sampai kepada syahwat. Kita bawa syahwat gimana? Yang laki harus laki, yang perempuan harus perempuan. Kalau enggak gimana? Ya ditayam. Jadi jangan terus, wah ini udah saya mandiin aja lah. Ya nggak boleh. Perempuan, laki-laki mau mandiin nggak boleh. Atau laki-laki perempuan yang mau mandi, kecuali nanti suaminya boleh, nggak ada masalah, anaknya. Pamithluhu al-khunsa al-kabir, begitupun khunsa, laki-laki khunsa, orang yang apa? Sama dengan laki-laki, yaitu adalah khunsa yang dewasa. Khunsa itu dua kelamin, betul-betul dua kelamin. Hah? Iya. Bukan banci, bukan. Kalau banci satu tetap mamanya itu udah dipotong, bib, barangnya bib, namanya ganti casing doang, tetap hukumnya laki. Yang mandiin siapa? Ya laki-laki. Tapi udah wasiat, bib, minta dimandiin perempuan, ya nggak bisa. Hukumnya haram dimandiin perempuan. Ya laki-laki dosa semua tuh. Tetap hukumnya hukum perempuan, ya dimandiin perempuan, laki-laki dimandiin. Ini memandikan. Jadi caranya mandiin gimana? Itu ada cara khusus gimana sunnahnya memandikan. Terus wasaniha takfinuhu, yang kedua mengkafaninya, ba'da huslihi au badalihi, setelah dimandikan atau ditayamumin, terus apa? Dikafani. Kalau sudah ada hukum untuk dimandikan, ya kaitannya sama kapan gitu loh. Kecuali nanti sama kayak tadi syahid, orang umroh itu nggak dimandikan, berarti nggak ada urusan sama kapan. Nanti dia akan dikuburkan sesuai pakaian yang dipakai. Wasalisuha as-salatu alaih ba'dal ghusli wujuban li'annahu al-manqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga disolati, dan ini setelah dimandikan dengan ketentuan wajib. Karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang dikutip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh disolatkan sebelum dimandikan. Falau ta'adzara ka'an waqa'a fi khufratin wa ta'adzar ikhrajuhu wa duruhu lam yusalla. Nah, kalau ada orang matinya masuk lubang,
terus susah untuk diangkat. Gimana? Maka tidak ada kewajiban mensolatkan. Gimana mau nyolat besar sholat di sumur begitu kan repot. Soalnya bisa di wa ba'da takfini nadaban, dan setelah dikafani maka hukumnya adalah sunnah. Bal tukrahu sholat alaihi qabla takfin, dan dimakruhkan menyolatkan sebelum dikafani. Li'annahu yush'iru bi istira'il mayyit, karena sungguhnya hal tersebut menyiratkan akan penghinaan kepada jenazah. Nah, sekarang banyak orang yang salah paham, kalau belum dimandiin nggak boleh ditahlilin. Repot lagi nih. Kalau urusan tahlil mah nggak ada hubungannya. Tahlil mah tahlil aja gitu loh. Yang nggak boleh apa? Disolatin gitu. Kalau dikafani langsung gimana? Kok dikafani? Loncat malah dong. Urutannya mandi dulu, kapan baru sholat. Apa? Belum dimandiin udah disolatin, kan? Nunggu dikafanin dulu baru disolatkan. Nah kalau nunggu dikafankan dulu maka itu hukumnya sunnah. Nah kalau belum dikafani gimana? Makruh. Bukan haram, bukan. Kalau belum dimandikan haram. Jadi belum dimandiin atau disolatin hukumnya haram. Rabi'ah dafnuhu ay fil qabri. Yang keempat yaitu menguburkannya. Terus keterangan. Amal kafiru fala yajibu ghusluhu bal huwa jaizun mutlaqan sawaun kana dhimmiyan au ghairu. Adapun mayatnya orang kafir maka tidak wajib memandikannya. Akan tetapi memandikannya adalah boleh-boleh saja secara mutlak. Sama saja orang yang mati itu kafir dhimmi atau kafir yang lainnya. Jadi orang mati daerah kita kafir, nggak ketahuan muslimnya atau jelas-jelas kafirnya, nggak ada yang ngurusin, gimana? Ya kamu harus ngurusin. Cukup dia apa? Hah? Mandi mutlak. Iya, mandi doang, bukan di mandi kayak orang muslim kan? Enggak. Hanya biasa saya melihat mandi di sini. Buyur pakai itu ember enggak gitu. Asal itu mah Setip. Wala tajuzu salatu alaihi fa innaha haramun mutlaqan wa in kana dhimmiyan aw murtadan. Dan tidak boleh menyolatinya mayat orang kafir, karena sesungguhnya hal itu haram mutlak meskipun keadaan orang kafir itu kafir dhimmi ataupun orang murtad. Bukan muslim nih, murtad belum lagi masuk orang Islam lagi, maka nggak akan boleh disolati. Wajibu takfina dhimmi wal mu'aminu wal mu'ahidi wa dafnuhu. Kalau mandinya tadi hukumnya apa? Mandinya apa hukumnya? Boleh. Kalau mengkafaninya wajib. Yaitu orang kafir dhimmi tahu ya?
kafir yang Gaul. tinggal di lingkungan orang Islam. Gaul. Orang Muslim yang udah menyatu lah, orang kafir yang menyatu dengan orang Muslim. Atau kafir mu'amin, atau kafir mu'ahid, dan menguburkan mayatnya juga wajib. Yang wajib ngafani dan menguburkan. Kalau mandikan hukumnya boleh, menyolati hukumnya wa takfinun haula'i salatati fi baitil mal, dan mengafankan ketiga orang tadi, zimmi, mu'amin, mu'ahid, pakai uangnya baitul mal. Fa in lam yakun fa alaina haitsula mala lahum wa lam yakun lahum man yalzamuhu nafaqatuhu. Jika enggak ada baitul mal, maka menjadi tanggung jawab kita orang muslim. Sekiranya tidak ada harta yang mereka miliki, orangnya nggak bawa duit nih, nggak ada hartanya, nggak ada benda bisa dijual, nggak ada dilelang, nggak ada apa nih, dan tidak ada bagi mereka orang yang mesti bagi dirinya menafkahi mereka, kecuali orang siapa sih yang biayai hidupnya. Kalau ada ya dia dimintain dana untuk beli kain. Wifaan bizimmatin wa adin wa amanin man dzukira kama yajibu ita'amuhum wa kiswatuhum. Maka hal itu dilakukan oleh siapa? Sebagai penunai terhadap perjanjian zimmah, perlindungan, ahad dan aman dari orang tersebut, sebagaimana wajib memberi makan dan pakaian kepada mereka. Jadi orang-orang zimmi itu orang-orang yang di zaman Nabi bayar apa? Zakat. Atau orang-orang yang dia gak tinggal di situ, tapi dia akad nih, perjanjian sama orang muslim. Saya berjanji bahwa ketika orang muslim perang, saya nggak akan ikut bantu orang kafir. Janji nih, namanya kafir mu'ahid, yang menjadikan apa? Dia melakukan sebuah akad perjanjian. Atau mu'aman, orang yang minta diamankan oleh orang-orang muslim. Maka berarti ketika dia membuat perjanjian, orang yang dimintain perjanjian itu mereka yang wajib ngurusin mereka ini, ngasih makannya, pakaiannya. Ketika nanti mati, maka mereka pula yang ngeluarin kain kafan. Jadi ada mu'ahid, ada mu'amin. Bedanya apa? Ya perjanjiannya ada. Satu, perjanjiannya 4 bulan atau kurang. Yang satu perjanjiannya lebih dari 4 bulan. Sudah perjanjian nih. Satu namanya mu'ahid, satu namanya mu'amin. Ya dhimmi-dhimmi juga. Wa na'u qad yaqiduhu ahadu aidon. Dan sesungguhnya terkadang pribadi-pribadi orang muslim dapat melakukan akad perjanjian dengan kafir mu'amin juga. Wala yajibu takfinu al-harbi, dan gak wajib mengkafani orang kafir yang harbi, orang yang memerangi orang Islam. Kafirnya kafir harbi yang gak wajib dikafani. Terus siapa? Wal murtad, orang murtad, wal zindik, dan orang zindik, maka dia nggak wajib untuk dikafani. Zindik itu siapa? Wa huwa alladzi la yatamassaku bi syari'ati wa yaqulu bi dawamid dahr. Orang zindik itu orang yang tidak berpegang pada syariat dan
berpendapat bahwa alam ini kekal. Alam ini ada untuk selama-lamanya. Namanya orang musyrik ateis. Makanya ada orang musyrik, ada orang kafir. Kalau musyrik itu meyakini adanya Tuhan lain. Orang yang kafir ya enggak mengakui adanya Tuhan. Wakil waladzi la yu'minu bil akhirah wala biwahdaniyatil khaliq. Dan mengatakan lagi orang zindik itu orang yang enggak iman pada adanya hari akhir dan tidak iman pada Tuhan itu esa. Tuhan ada banyak. Wala yajibu dafnuhum, dan tidak wajib menguburkan mereka. Sudah nggak wajib dikafani, nggak wajib dikubur. Terus hal yajuzu igra'ul kilab alaihim, bahkan diperbolehkan memancing anjing untuk menyantap mereka. Diboroin apalah biar anjing itu kayak masuk lagi buang itu. nah itu. Ya, Itu. kalau di sini nggak ada anjing, taruh yang buaya, kadang buaya. Walakinal aula muaratuhum li alla yata'adzan nas biraihatihim. Tapi yang paling utama menguburkan agar manusia nggak terganggu pada baunya. Kalau sampai diacak-acak sama anjing di jalan kececeran apa enggak tahu semua gitu. Lemparnya kandang buaya kan selesai. Kalau di jalan itu lebih baik dikuburkan daripada bau. Bal tajibu idza tahaqqaqal adza minhu. Bahkan wajib menguburkan apabila telah terbukti adanya gangguan mayat itu menimbulkan bau. Kok nggak ada yang ngurus, nggak ada apa di situ? Oh ya, wajib yang dekat situ nguburin biar baunya nggak mengganggu orang lain. Jadi wajib nguburnya karena wa amal muhrimu adzakaru fala yalbasu mahitan wala yasturu ra'sa. Adapun jenazahnya orang yang pakai ihram haji atau umroh yang laki-laki, maka tidak dipakaikan, tidak dikafani dengan pakaian yang berjahit dan tidak boleh menutupi kepalanya. Jadi pakai pakaian ihramnya tuh. Nah kalau mayit lain boleh nggak kafan dijahit? Ya boleh aja, yang nggak boleh itu orang umroh pakai pakaian yang dijahit, matinya pakaian juga nggak. Kalau orang yang lain boleh dijahit, nggak ada masalah. Kafannya kok pendek, ya sambung aja. Ini orang sekarang nanti ada aturannya. Orang sekarang seringkali mengkafani pakai kafan yang ukurannya 90 ya. Iya. Kurang itu. Terus gimana? Ya double, jahit aja biar bisa bungkus semua gitu. 90 itu nggak bisa nutup begini, nggak bisa. Pasti separuh doang. Nanti dilipat lagi separuh lagi gitu loh. Yang 3 biji itu lebih 1. Iya, hitungnya 1 jadinya. Jadi kalau dijahit gimana, nggak apa-apa. Bukan orang yang apa? Umroh. Dan kepalanya nggak boleh ditutup, di kafannya segini doang. Ya ada, itu ada. Pakai baju ihramnya aja. Nah, orang umroh haji juga nggak pakai peci. Waktu meninggal juga sama.
diperlakukan seperti itu. Wal mar'atu wal khunta la yustahu wajhuhuma wala kaffahuma bikofaze. Kalau yang jenazah perempuan atau unsa maka nggak boleh ditutup wajahnya. Orang umroh perempuan juga nggak boleh pakai penutup, nggak boleh. Ketika meninggal juga nanti wajahnya nggak ditutup. Dan nggak boleh dipakein sarung tangan. Wa yarumu aidan ayuqarraba lahum tibun kakafurin wa hanutin fi abdanihim wa afanihim wa ma'i ghuslihim. Maka nggak boleh juga bagi jenazah orang yang ihram tadi memakai wewangian seperti dikasih kapur barus atau bumbu yang kuning itu mayit tuh biar awet, nggak boleh tuh. Dan kain kafan mereka nggak boleh, dan air untuk mandi mereka itu nggak boleh ditempel-tempel gitu, maksudnya untuk mandi ini nggak boleh kasih wewangian, kafannya yang nggak boleh, badannya apalagi. Inqa'an li asharil ihram li anna nusuk la yabtulu bil mayyit. Karena sungguhnya tetap ada bekas pelaksanakan ihram. Karena sungguhnya ibadah haji atau umroh tidak akan batal sebab kematian. Jadi nilainya terus terhitung orang yang haji. Wa amma syahid fa yahrumu ghusluhu wa salat. Adapun orang yang mati syahid maka haram dimandikan dan disolatkan. Wa yusanu dafnuhu fi thiyabihi faqat, dan disunahkan menguburkan dalam pakaian yang dikenakannya saja. Walau min haririn, walaupun pakaiannya dari sutra. Ba'da naz'iha minhu akiba mautihi wa audiha ilaihi inda takfir. Walaupun terbuat dari sutra, setelah melepas pakaian dari jenazah setelah wafatnya dan mengembalikan pakaian tersebut kepada jenazahnya ketika dikafani. Ketika dikafani, pakaiannya tetap dikembalikan semula. Bawa ini, Bawakan. Wa amma dafnuhu fawajibun katakfin. Adapun menguburkan jenazahnya syahid wajib sebagaimana hukum mengkafaninya juga wajib. Sawaun bidzalika tiyabuhu mulatohah bidamin wa ghairiha lakinnahu mulatohah aula. Sama saja halnya mengkafani itu pakaiannya yang berlumuran darah atau yang lainnya, akan tapi pakaian yang berlumuran darah lebih utama untuk dijadikan kain kafan. Sawaun aqatalahu kafirun am asabah silahu muslim khotok. Sama saja dia matinya dibunuh orang kafir atau dibunuh dengan senjatanya orang Islam karena tidak mengenalinya keliru, tetap syahid matinya. Keliru manah lah, keliru sasaran. Atau senjatanya kembali, senjata makan Tuhan pokoknya. Lagi mana kena mantul apa balik. Atau terjatuh dari hewan tunggangannya, atau hewan-hewan menginjak dirinya, sama. Au asabat sahmun la yu'rafu hal rama bihi muslimun au kafir. Atau terkena anak panah yang enggak diketahui yang melontar itu orang kafir atau orang muslim, nanti mati di medan perang.
Wasawaun wujida bihi athar amla, dan sama juga ditemukan adanya bekas kematian atau enggak, ada luka atau enggak luka kok mati di medan syahid, itu aja. Kalau kali ini ada bekas pedangnya enggak, panahnya mana enggak ada, udah mau rapet mau apa mati. Orangnya kan serangan jantung gitu. Jadi belum kebaca pada mati duluan. Mata fi hali ambakia zamanan wa mata lidzalika asbab qabla inqidha'il harb. Sama saja meninggalnya ketika itu juga, atau ia masih hidup beberapa saat dan ia meninggal dalam sebab luka tersebut sebelum perang berakhir. Di luka diobatin di bawah di sama perangnya belum. Au ma'ahu, atau bersamaan dengan perang itu berakhir. Au ba'dahu, atau setelah perang berakhir. Wa laisa bi ila harakatun madbuh, dan tidak terdapat pada dirinya kecuali hanya gerakan orang yang disembelih melempar kurban. Bi khilafi ma law mata ba'dahu wa fihi hayatun mustaqarrahun fa laisa bi syahid. Beda halnya jika ia meninggal setelah perang usai dan pada dirinya terdapat kehidupan yang mantap, maka jenazah tersebut bukan sebagai syahid. Ketika perang, tangannya, jarinya kena pedang, bahwa perangnya selesai. Perang selesai nggak lama mati, bukan syahid. Kenapa? Mau tangan perang pedang nggak mengancam nyawa gitu loh. Jadi mati memang dalam keadaan apa? Nggak karena sebab sakitnya gitu loh. Ya, kecuali apanya, pedangnya, kerisnya empu gandring apa siapa yang kena racun lah, gitu tuh. Ya, sekali colok langsung. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan apa, syahid dan orang yang ihram. Adapun tentang bayi, nah, lagi nih. Wa amma asyiqtu wa walladhi saqata min batni ummihi qabla tamami ashhurih wa ya sittatun wala dhotan. Adapun bayi yang wafat prematur, yaitu yang gugur dari perut kandungan ibunya sebelum sempurna bulan-bulan masa kehamilan selama 6 bulan dan 2 masa yang sebentar, fafihi tafsirun, maka ada perincian keguguran sebelum 6 bulan. Fa in dhaharat fihi amaratul hayat ka ikhtilaji aw ittirabi aw tanafusi aw taharruk aw bukai walau qabla al-infisali wa wajaba bihi ma fil kabir min salati wa ghairiha wa illa fa in dhaharat khalquhu min an taqaqqat. Jika terlihat jelas pada bayi itu tanda-tanda kehidupan seperti bergetar atau meronta atau bernafas atau bergerak atau ada tangisan, walaupun sebelum terpisahnya dari mulut rahim, belum keluar nih ada tandanya, maka wajib bagi bayi itu diperlakukan seperti orang dewasa. Wa illa wa in dhakhara khalquhu bi an tahattu. Dan jika enggak ada tanda-tanda itu, lalu jika terlihat
jelas bentuknya sudah jadi bayi dengan terlihat guratan-guratan tubuhnya, sawaun balagha arba'ata ashhurun amla wajaba tajhizuhu bila sholat. Sama saja bayi itu mencapai 4 bulan atau belum, maka wajib mengurusnya dengan tanpa disolatin. Jadi kalau apa? Gak ada tanda-tanda kehidupannya, lahir walaupun sudah bentuknya kayak bayi, tetap kewajibannya cuman apa? Mandiin, dikafanin, terus dikuburkan, tidak disolatkan. Wa illa fala syai'un fihi bal tahrumu sholatu alaih. Dan jika tidak terlihat bentuknya, tubuhnya, maka tidak ada sesuatu yang harus dilakukan pada jenazah tersebut. Cukup dibuntel terus dikubur. Diharamkan mensolati jenazahnya, haram. Wa yajuzu ramyuhu walau lil kilab lakin yusannu satruhu bi khirqatin wa daf. Dan diperbolehkan membuangnya walaupun kepada anjing, akan tetapi disunahkan menutupinya dengan potongan kain dan menguburnya. Buntel aja pakai kain apa aja. Pakai kresek gimana, Bib? Tega banget kresek namanya. Ada bapaknya. Walhasil, maka kesimpulannya ana asyikto lahu salasatun aqwal. Maka bagi bayi keguguran memiliki 3 keadaan pengurusan. Terus diberikan syair apa oleh ulama. Dan bayi yang keguguran itu sama seperti orang dewasa dalam hal pengurusan meninggalnya. Jika terlihat tanda-tanda kehidupan atau disamarkan sementara bentuk ciptaan sungguh tidak tampak jelas, maka larangan menyolati dan selain menyolati diperhitungkan. Atau tersamarkan juga, maka pada bayi keguguran tidak wajib sesuatu pun, dan penutup kemudian menguburkan sungguh disunahkan. Jadi bukan kewajiban. Wa amal waladu nazilu ba'da tamami ashurihi fa hukmuhu kal kabir minas sholati wa ghairihi. Adapun anak yang dilahirkan setelah sempurna bulan-bulan kandungannya, maka hukumnya seperti jenazah dewasa. 9 bulan lahir, mati di dalam, hukumnya apa? Seperti orang udah sempurna nih. Wa inna zala mayitan, walaupun terlahir dalam keadaan mati, walam yu'lam lahu sabaqul hayat, dan tidak diketahui bagi bayi itu apa kondisi hidupnya. Kalau udah berbentuk, udah sempurna, tinggal nunggu apa lahirnya, ya sempurna. Biasanya ada orang kalau 7 bulan lahir tua gitu, 9 bulan, 8 bulan lahir muda. Gimana? Ini 7 bulan lahir tua nih, 8 bulan lahir muda. Ada 7 bulan lahir tua, 8 bulan lahir muda. Itu urusan bidan bayi, nggak paham dah saya. Yang penting ada bentuknya nggak, udah sempurna. Nanti genap paling gitu. Nah, hanya mudah lagi. Apa? Fa'ilam yadhar khalquhu wa la yusama hadha sikton. Dan meskipun tidak terlihat jelas bentuk ciptaannya sebagai manusia dan tidak dimenamakan bayi semacam itu dengan sikton atau keguguran.
berkaitan dengan insyaallah kita sambung yang akan datang. Far'un ada tambahan pengetahuan. Wallahu a'lam. Bismillah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Wasurana aurati wa amini rawati wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil ilahi wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadlan wa judan mantan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tasi suhbi walhamdulillahi fil badri wa janahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.